Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam teman-teman. Jadi langsung aja ya, ini kita eh, pakai video karena kemarin nggak nutut. Jangan lupa diperhatikan ini videonya karena nanti bakal ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian harus mengerti dari video ini. Jadi yang pertama, ini langsung aja ya. Bentar. Oke, jadi ini kalau misalnya belum login ya, yang pertama kalian harus lakukan adalah ini buka email UNED dulu. Nah udah gini aja, ntar kita ke Cisco-nya, kita ke Cisco-nya. Nah ini jangan lupa di keep me login ya. Terus habis itu di skill for all. Nah, dia otomatis ke email onet. Nah, ini bisa dimasukkan manual atau kalian bisa langsung ke sini. Nah, nanti sudah otomatis login. Nah, kalau yang misalnya belum daftar, kalian bisa sign up dulu ya, tapi pakai akun Unet, jangan lupa. Kalau udah kita balik ke Cisco-nya. Nah, oke, langsung aja ini kita ulangi dari awal aja biar sama-sama ngerti. Yang pertama, ini kita bikin jaringan jaringan dasar dulu. Jadi kita bikin jaringan dasar dulu. Yang pertama, ini di sini ada beberapa komponen ya. Di sini ada buat network device. Jadi di bawah pilihannya di sini ada router, ada switch, ada ini hubs, ini wireless device, router dan lain-lain tapi yang wireless. Habis itu ini buat security, ini buat cloud kayak gitu. Nah, kalau yang di sini ini end device, di sini ada PC, laptop, server dan lain-lain. Kalau ada kayak home, smart TV gitu, kalian bisa explore sendiri. Ini ada komponen MCU board, terus ini buat connection, ini di kabelnya, di sini ada buat otomatis, tapi biasanya kalian juga nggak sesuai keinginan. Jadi kalau pengen pasti kita pakai yang di sini aja. Ini ada straight through, crossover, fiber, phone dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, yang pertama kita ke end device-nya dulu atau host ya. Kita ke PC-nya. Nah, nah, ini misalnya kita kasih IP 192.168.1.1, yang ini 192.168.1.2 seperti ini. Nah, jangan lupa kabelnya ini bisa diotomatis ataupun ini ya. Jangan lupa kalau sesama device kita pakai yang crossover atau di device Ethernet, device Ethernet. Nah, jangan lupa juga buat memunculkan port ya teman-teman. Kita ke option dulu biar kita tahu port-portnya yang di sini karena ini penting buat kedepannya nanti buat konfigurasi dan lain-lain. Kita ke option, ke preference, lalu di sini kalian centang yang always show port labels in logical workspace. Ini jangan lupa, ini wajib ya hukumnya ya. Jadi biar tahu kita port-portnya yang terhubung. Nah, habis itu kita eh, config aja ke desktop. Kita config IP-nya. Yang PC 0 kita kasih 192.168.1.1 buat IP-nya. Subnet masknya kalian tinggal klik aja nanti muncul. Ini yang 255.255 dan lain-lain. Habis itu ini juga. Jadi diklik PC-nya, habis itu ke desktop, habis itu ke IP configuration. Lalu kita 192.168.1.2. Jangan lupa subnet masknya. Nah, sedikit info aja ya buat ketika menyambungkan port-portnya. Biasanya di sini masih belum nyala, tapi otomatis di sini nyala biasanya. Buat menyalakan portnya kita di sini, di config, habis itu masuk ke portnya, habis itu dinyalakan. Tapi ini otomatis. Biasanya kalau dicepetin gini otomatis deh. Ini buat men-skip proses ya, info aja. Nah, kalau udah gini, kita coba yang cara cepat buat ngetes eh, konfigurasinya atau bisa ngirim paket atau enggak. Nah, di sini bakal muncul successful ya. Tapi buat ngeceknya kalian harus pakai CLI di sini biar lebih apa ya, biar sama sama real case-nya nanti. Kita coba enggak ping IP sebelahnya. Karena ini di PC 0 berarti kita ngepingnya ke PC 1. Tor. Nah, udah TTL. Nah, ini berarti nih paket send receive 4 loss-nya 0%. Kayak gitu. Kita coba yang satunya ke komen di desktop, di comment prompt, kita ping yang sebelahnya. Nah, sudah 0% loss, berarti sudah kekirim. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa di desktop di comment prompt. Atau kalau mau cara cepatnya ini buat ngetes cepatnya aja. Nah, successful. Tapi kalian harus pakai CLI ya, atau comment prompt di desktop PC-nya.
Seperti itu. Nah, ini untuk yang jaringan dasar. Nah, kalau gagal gimana? Kalau gagal itu biasanya kalau kalian lihat di, bentar ya, kita ke, oh bukan. Em, nah, nah, kalau gagal biasanya tulisannya request timeout. Nah, jadi pastikan kalian sudah memberikan IP pada masing-masing laptop. PC, sorry. Nah, kita lanjut ke pakai switch ya. Nah, kalau mau ngasih teks itu di sini label namanya. Kita ke switch simulasi menggunakan switch. Oke. Jadi untuk simulasi menggunakan switch-nya, yang pertama kita tentu saja pakai switch. Kita ke network device ya teman-teman. Kita ambil switch-nya yang 4. Nah, ini kalau misalnya mau nge-delete, ini bisa langsung di-delete gini. Dipencet delete atau dipakai ini. Soalnya gini. Terus kalian mau nge-delete, tinggal pencet ini. Langsung delete. Nah, gitu. Buat switch yang kita pakai yang 2960 ya. Jangan lupa dipencet yang switch and device the switch. Ini router, ini switch. Nah, kita pakai yang 29 salah. Nah, ini buat yang salah dipindah ke situ. Dipindah ke sini kalau mau ganti menunya. Menu ke yang salah. Kita switch lalu kita pakai device-nya 3 PC, 1, 2, 3. Habis itu connection-nya kita pakai straight through. Ini bisa pakai otomatis juga bisa. Coba. Oh. Nah, ya. Nah, ini kan masih orange ya, berarti belum kehubung. Buat nyepetinnya, biar hijau biasanya dipencet nih. Nah, berarti otomatis kehubung. FA 02. Pastikan portnya sama kayak yang punya aku ya. Nah, jadi ini 01, 02, 03. Masih orange, benar. Nah, jangan lupa dicek portnya nyala semua atau enggak. Tapi otomatis nyala harusnya. Oke, kita langsung aja kasih IP-nya ya teman-teman ya. Yang di sini 192.168.1.3 sama seperti tadi 192.168.1.4 dan yang sini 192.168.1.5. Oke, sudah. Habis itu kita langsung masukkan aja langsung. Masukkan IP-nya. Jangan lupa ya di desktop IP configuration 192.168.1.3. Kita klik. Nah, ini untuk yang statis ya, yang manual. Nah, kalau di HCP, tapi kita tinggal klik yang ini nanti. Nah, kalau otomatis ini harus ada konfigurasi dari eh, router kalau nggak salah ya, atau switch gitu. Jadi nggak bisa langsung diklik di HCP itu nggak bisa. Oke, sudah. Terus kita ke sini 1.4. Anu ya, sorry ya kalau misalnya aku ada yang salah ataupun kurang benar dalam penyebutan tadi. Misalnya, ini correct me if I'm wrong. Oke, lewat. Oke, sudah. Jadi langsung aja kita hapus dulu. Nah, di sini bisa. Langsung kita tes dulu coba. Bentar, oke, mantap. Oke, mantap. Nah, kita ke langsung tes ya. Jangan lupa kalian pakai CLI, wajib pakai CLI. Kita set- hmm, ping 192.168.1.4. Ini dari divisi 2, tinggal 1.4. Oke, mantap. Di situ kita coba ke 1.5. Nah, ini misalnya pengen cepat nggak usah ngetik lagi, kalian tinggal klik arrow di keyboard kalian yang panah atas, bawah, kiri, kanan itu. Kalian pencet yang atas ini, terus nanti akan muncul komen yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal ganti aja. Nah, oke, sudah bisa ya teman-teman. Itu untuk yang konfigurasi yang di switch-nya. Kayak gitu. Kita coba yang di sini mungkin. Oke, aman. Nah, oke, setelah itu kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, kita lanjut ke akses mode ya. Jadi ini kita mempelajari akses-akses dan juga komen-komen yang ada di switch. Kita masuk ke switch, silakan kita masuk ke CLI. Nah, di bentar ini kayaknya kebesaran.
Nah, segini aja. Oke, ini kita X dulu. Nah, kalau awal harusnya kayak gini. Cuman karena tadi kita sudah nyoba apa kita masuk-masuk di ini ya, masuk-masuk di fisikalnya ini di sininya. Nah, ini nanti otomatis dia di CLI-nya kayak gini. Kalau kalian masuk-masuk di apa port-portnya ini dia otomatis nih. Misalnya kita ke 05. Nah, itu misalnya langsung jadi 05 di sini. Kayak gitu. Nah, buat nanti kalau kalian munculnya kayak gini, jangan panik. Ini tinggal di exit aja EX lagi. Nah, ini masih ada di mode apa ya? Exit mode kita EX lagi buat exit. Ini singkatan dari exit. Kalau exit juga bisa pakai EX. Ini keluar lagi bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ini mode awalnya harusnya kayak gini. Jadi ada kayak tanda lebih besar dari dia ini. Nah, komen yang pertama adalah eh, ini kita cuman bisa melakukan perintah-perintah dasar yang ada di switch. Jadi kita ini ada di user exec mode namanya. Kalau di modul ya, ini adalah user exec mode yang tandanya kayak gini. Ini ya, lebih besar dari itu namanya user exec mode. Jadi di sini cuman kita bisa lihat eh, status-status perangkat aja. Jadi kayak misalnya show IP interface brief. Nah, ini kita bisa cuma ngelihat status port-portnya aja. Kayak gitu. Kita di user exec mode. Nah, buat masuk di privilege exec mode atau yang lebih tinggi dari ini, user exec mode ini, kita bisa akses lebih banyak konfigurasi. Kayak gitu. Kita langsung aja di enable ataupun nah, ini kalian enter aja terus sampai muncul kayak gitu ya. Kita masuk di enable. Ini bisa di enable gini atau lebih cepatnya pakai EN. Nah, ini masuk di privilege exec mode. Itu yang tandanya pagar. Nah, di sini kita bisa lihat konfigurasi apa yang udah dilakukan. Misalnya show running config salah ada stepnya. Nah, berarti ini hostname-nya switch, terus interface-nya kayak gitu. Ini di enter aja. Nah, udah end selesai. Nah, ini di privilege access mode. Di sini kita bisa melihat lebih banyak konfigurasi yang ada ya. Kayak misalnya show running config, show startup config, configure terminal. Nah, kalian bisa lengkapnya bisa lihat di materi yang udah di-share. Habis itu kita masuk di global configuration mode. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi yang lain-lain. Itu perintahnya masuknya configuration terminal. Nah, aslinya kayak gini. Kok nggak bisa. Nah, aslinya configure terminal salah. Nah, aslinya kayak gini, cuma lebih cepatnya kalian biasanya aku pakainya CONFT, disingkat gitu aja, biar cepat. Nah, di sini kalian bisa ganti nama hostname-nya, ini penting ya. Kan ini awalnya di sini masih switch namanya, misalnya kita ganti dengan nama kalian, misalnya ganti dengan Lab Infratech. Nah, ini bakal ganti namanya jadi Infratech, kayak gitu. Tinggal di hostname Infratech. Tapi harus masuk di Global Configuration Mode, pas ada tulisannya gini, config sama eh, pagar. Gitu, kalian bisa setting apa hostname, terus bisa ganti password ya. Oke, baik teman-teman kita lanjut ya. Kita lanjut di eh, mode-modenya. Nanti kita lanjutin aja yang passwordnya. Oke, kadang-kadang ini ya, kadang nggak bisa EX ya. Karena kan kalau nggak bisa EX bisa di exit aja. Nah, habis itu eh, selain di conft tadi, kalian bisa masuk di interface configuration mode. Jadi kalian tinggal masuk misalnya int fa. Nah, ini buat masuk di interface FA01. Keluar, kita masuk di 02 misal. Nah, ini buat masuk di INT FA02. Kayak gitu ya, ini buat interface configuration mode.
Oke, habis itu kita masuk di config line. Nah, config line ini, kalau yang tadi interface configuration mode ini buat em, konfigurasi interface tadi, misalnya FA01 atau di FA02 atau di FA03 kayak gitu ya. Nah, kalau di line configuration mode ini kita tinggal masuk di line console 0. Oh, bentar, di config dulu line console 0. Nah, ini di config line. Ini fungsinya buat mengkonfigurasi pada line akses seperti konsol atau remote. Jadi kayak mengakses perangkat kayak eh, misalnya password, mengatur timeout, kayak gitu-gitu. Nah, nanti tak tunjukin caranya. Nah, ini nggak bisa di-exec ini, kalian execute. Nah, kayak nanti kita tak tunjukin caranya ganti password itu kayak gimana. Lalu di VLAN. Nah, ini VLAN itu ibaratnya gini, teman-teman. Nah, ini adalah contoh VLAN ya, penerapan VLAN. Yang mungkin kalian bingung, VLAN itu kan virtual local area network atau virtual LAN gitu. Jadi, eh, VLAN ini untuk membagi akses, misalnya ini adalah gedung ya, ini misalnya gedung Telkomsel. Nah, di sini yang hijau itu gedung eh, admin, yang ungu ini gedung apa ya, HRD mungkin HRD dan lain-lain gitu, yang di atasnya supervisor gitu. Di atasnya admin, sorry. Nah, misalnya si admin ini nggak boleh mengirim ataupun mengakses data yang ada di HRD. Jadi kita kasih di sini yang admin itu di VLAN 10, lalu yang di HRD itu VLAN 20. Jadi otomatis mereka tidak bisa eh, saling mengirim bertukar informasi karena itu adanya hak akses itu tadi ya di setiap perusahaan. Nah, bisanya itu mengirim sesama VLAN 10 sesama admin. Misalnya yang hijau ini mau ngirim ke gedung satu, misalnya ngirim ke gedung 2 tapi tetap sama di VLAN 10 kayak gitu. Begitu juga di VLAN 20. Nah, sebenarnya bisa, cuman antar VLAN tuh bisa namanya pakai interVLAN kalau nggak salah. Sekali lagi koreksi kalau salah ya. Jadi pakai interVLAN nanti bakal diajarin juga kok. Aku belum uh, mempelajari lagi, agak lupa. Oke, lanjut ya. Tadi itu config line, sekarang kita masuk di konfigurasi VLAN itu tadi, VLAN 10 misalnya. Nah, ini otomatis bakal masuk di VLAN 10. Nah, kalau mau lihat biasanya di sini VLAN database dan ini ada VLAN 010. Kayak gitu, teman-teman. Jadi itu aja mungkin buat eh, perintah-perintahnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke konfigurasi dasar switch ya. Ini harap diperhatikan juga karena tugasnya nanti dari sini kalian harus bisa melakukan semua yang tak ajarin di video ini. Yang pertama adalah mengubah hostname. Ya, tadi udah tak coba sih sebenarnya. Kita masuk di configure terminal ya, jangan lupa. Kita langsung aja ganti misalnya hostname virus. Oke, di sini udah masuk, sudah ganti nama hostname-nya gitu. Jadi kalian tinggal ganti-ganti aja misalnya ini hostname Infratech lagi gitu. Terus misalnya Jarcom atau Jarcom A, nggak bisa, harus nyambung. Nah, gitu guys. Ini kita pakai virus aja. Udah, gini. Nah, ini untuk mengubah hostname atau mengubah nama switch-nya. Tapi di sini nggak berubah ya. Kalau ngerubah di sini harus ngerubah di sini nih. Di mana ya? Eh, di sini. Nah, ini display name. Ini hostname-nya tetap virus di sini. Gitu. Buat hostname-nya. Nah, selain hostname, kalian juga bisa memberikan sandi atau password di access privilege. Jadi, sebelum masuk di privilege yang pagar tadi, kalian bisa ngasih password nih di switch-nya biar nggak bisa dikonfigurasi sama sembarang orang. Jadi langsung aja kita masuk di enable lagi. Kalau nggak usah keluar tadi ya. Config. Habis itu kalian langsung aja enable secret. Secret di sini misalnya eh, rahasia. Nah, sini berarti udah otomatis ada passwordnya. Ini kita keluar dulu. Kalau kita masuk di privilege accept mode. Nah, ini bakal ada passwordnya. Nah, di password ini gak bakal muncul kalian ketik. Jadi harus ketika kalian ketik itu nggak bakal muncul di sini. Jadi nggak bakal muncul di sini. Jadi harus benar-benar dihafal ya. Misalnya kita udah ketik nih, eh, si ya, nah itu nggak muncul di sini. Di enter, nah baru bisa masuk. Kayak gitu. Soalnya kita keluar, kita masukin password yang salah gitu misalnya. Nah, tetap nggak bisa. Harus terus oke. Nah, gitu. Emang nggak muncul. Jangan panik ya.
Nah, selain di exec mode, kita juga bisa ngasih password di config-nya. Caranya di line console 0 dulu. Kita masuk di config line-nya. Ini memberikan password di switch atau konsol. Jadi biar masuk di config-nya itu nggak bisa. Misalnya langsung aja di sini password rahasia gitu. Nah, ini udah masuk, sudah keluar. Nah, ini nggak bisa ini exit terus exit. Oke, enable rahasia rahasia. Nah, itu harus dua kali karena kita udah kasih password di switch-nya. Jadi buat masuk ke exit mode-nya dikasih password, buat masuk ke switch-nya udah dikasih password kayak gitu. Terus habis itu tadi lihat port-port yang ada ya. Lanjut. Ini coba kita masuk di config bisa. Nah, bisa. Terus kita misalnya mau ngeliat port-port yang ada gitu, kita masuk di show interface status. Nah, ini port-port yang ada di switch ini ya. Ini di enter aja. Terus habis itu kita ngelihat apa? Kita ngelihat menonaktifkan port. Jadi kita mau menonaktifkan port yang udah diajarin Farel kemarin. Kita masuk di conf dulu, configure terminal. Habis itu masuk di port yang mau dimasukkan, mau dimatikan, sorry. Misalnya di 01 ya. Berarti kita masuk ke INTFA 01. Nah, ini udah masuk di config IF interface. Misalnya kita langsung aja shutdown. Nah, change state to down. Nanti kita lihat di config di sini. Nah, di sini mati. Kayak gitu. Misalnya kita mau nyalakan kembali. Berarti no SH. Nah, nyala. No SH ini artinya no shutdown ya. Kayak gitu. Nah, kalau di eh, dokumen materinya itu pakai range. Range itu biasanya dipakai buat misalnya mau matikan semua port dari port 01 sampai 03. Nah, itu pakai pakai INT range ya. Misalnya ini INT range FA 01, bentar, FA 01, FA 03. Bisa nggak? Nggak bisa. 01 sampai. Nah, ini berarti eh soalnya kita shutdown ya. Nah, kalau pakai range itu berarti eh, port FA01 sama FA02 itu dimatikan. Nah, ini 01 02 change to down. Jadi kalian di sini down down. Nah, gitu guys. Terus misalnya kita mau nyalakan kembali eh mana tadi ya? INT range FA01 FA 0. Ih, kok nggak bisa? Ah, salah. Nah, nah, misalnya no SH. Nah, itu buat nyalakan dua-duanya, jadi nggak satu-satu gitu. Pakai range, gitu ya. Nah, terus buat nyimpennya gimana? Nyimpen konfigurasinya itu kalian tinggal EX aja di exit. Habis itu, nah masuk di exit mode, terus habis itu copy run start. Nah, ini tinggal di enter aja. Nah, oke. Berarti ini udah ke save kayak gitu. Nah, lihat konfigurasinya gimana? Show start up. Nah, ini jadi konfigurasi-konfigurasi yang udah kalian lihat. Misalnya nih hostname, terus enable secret, habis itu interface-interface-nya, seperti itu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung ke VLAN ya. Kita langsung ke VLAN. Di sini kita konfigurasi VLAN pada switch. Oke, yang pertama kalian harus lakukan adalah kita butuh switch ya. Kita butuh switch, habis itu kita butuh PC. Misalnya ini di ruang satu, misalnya ada satu, dua, tiga.
Nah, habis itu satu, misalnya dua aja di sini dua, biar sama. Nah, biar ada areanya, kita pakai di sini guys, pakai draw. Nah, ini kita fill colornya, select fill colornya misalnya di sini warna kuning ya, warna kuning, nggak usah outline, outline nggak apa-apa. Nah, ini buat menandai, apa ya namanya, bikin area lah. Nah, saya salah. Nah, ini gesernya pakai ini ya pakai mode select ya, biar nggak hilang. Eh, eh. Nah, ini jadi switchnya di tengah. Misalnya kita labelin di sini, ini ruang ruang admin, di sini ruang developer. Nah, jangan lupa kabelnya. Nah, ini kan masih orange-orange ya, dia masih menghubungkan, masih loading gitu. Cuman biar mempercepat, kita pakai pencet ini, fast forward. Terus, nah langsung hijau semua. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN. Jadi, yang pertama kita masukkan adalah di sini, kita masuk ke switch ya. Kita masuk ke switchnya, sebentar, ini apa dah? Nah, kita masuk ke switchnya, habis itu bisa ke CLI, always. Di enter aja, kita enable, habis itu configure terminal, habis itu kita ke VLAN yang 10 dulu. VLAN 10. Nah, kita kasih nama VLAN 10 ini sebagai name VLAN-nya admin, name admin. Nah, habis itu kita keluar, kita masuk di VLAN yang 20, kita kasih nama developer. Nah, jadi yang VLAN 10 itu buat admin, yang VLAN 20 itu buat developer. Sehingga kita kasih label aja biar gampang. VLAN 10, VLAN 20. Nah, ini ya. Jadi VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, setelah kita kasih nama, kita mm, 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 kita lihat dulu ya. Kita cek dulu VLAN-VLAN-nya di show VLAN. Tuh, nggak bisa. Oh, keluar dulu deh. Sorry. Nah, ini kalau kita lihat, nah, di sini ada ya, admin sama developer 20 sama 10 sama 20. Itu buat lihat VLAN-nya. Sebentar nih gambarin aja. Jadi buat ngeliat VLAN-nya kalau udah diganti namanya, itu ya, di show VLAN jangan lupa di keluar dulu di exec mode. Nanti bakal muncul. Nanti berarti admin sama developer sudah ada. Sekali lagi, fungsinya VLAN itu agar membatasi akses antara kedua belah pihak ini. Kayak gitu ya. Nah, setelah kita cek kalau sudah masuk, itu semua kita langsung konfigurasi aja, teman-teman. Jadi yang pertama, kita konfigurasi port-port mana saja yang masuk di VLAN 10 dan juga VLAN 20. Misalnya di sini di VLAN 10 ini ada port FA02, FA03, dan juga FA01. Berarti kalau satu-satu, misalnya kita masuk di INT FA01, masuk di config dulu jangan lupa. Nah, kita masuk di INT FA01, kita hidupkan ya, switch port akses VLAN 10. Nah, ini berarti eh, port interface FA01 itu udah kita kasih VLAN akses VLAN 10 kayak gitu. Nah, kita EX aja kalau misalnya pengen biar cepet, biar ngaturnya FA01 sampai 03 ataupun ini udah ya 01 ya kita lihat misalnya mau biar cepet 02 dan juga 03, kita langsung aja INT range FA01.
02 sampai FA 03. Nah, sudah di average ya. Habis itu kita langsung switch port VLAN 10. Tes. Oh, salah. Kurang akses. Nah, ini berarti sudah. Jadi ini cara kalau satu-satu pakai INTFA masuk di tiap-tiap portnya. Nah, kalau mau sekalian kita masuk di INT range. Tapi harus di VLAN yang sama ya. Kayak gitu guys. Terus habis itu kita misalnya buat VLAN yang 20. Misalnya IN. VLAN yang 20 ini berarti portnya berapa? 04 sama 05. Misalnya satu-satu deh. FA 04. VLAN 20. Nah, habis itu kita masuk di 05. Dan sama kayak tadi ya, biar cepet. Kalian tinggal up aja. Nah, VLAN 20. Oke, sudah. Jadi tiap portnya kita sudah kasih akses VLAN. Langsung kita cek. Show VLAN test. Oke, ini kita bisa lihat ya. Ini yang 10, FA01, FA02, FA03. Benar ya? Habis itu yang 20, FA04, FA05. Jadi, kalau kita tes nih teman-teman ya. Misalnya VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, ini berarti portnya belum nyala nih. Sebentar. Ada yang kita matikan tadi portnya. Oh, di ini ya. Sorry. Udah kok. Oh, kita belum kasih IP, guys. Ya, kita belum kasih IP, jadi kita kasih IP dulu ya. Sorry ya, kadang aku masih masih agak lupa juga. Nah, ini fail ya teman-teman ya. Kalau beda VLAN, nah ini sukses. Oke, sekarang kita coba ya. Misalnya di PC 6, di PC 6 kita masuk di command prompt. Kalau kita coba langsung di ping, misalnya yang PC 8 tadi, yang VLAN 20, 192, 168, 1TT4. Nah, request timeout, berarti nggak bisa. Ini berarti VLAN kalian sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi kita sudah membagi secara virtual lokal area networknya. Jadi yang di sini sendiri, yang sini sendiri. Kayak gitu. Oke, nah request timeout. Sekarang kita coba sesama VLAN. Misalnya kita ke PC 5, itu titik 2. Salah. Ping. Tes. Nah, bisa ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Berarti VLAN-nya sudah berhasil. Jangan lupa nyobanya di ping ya, pakai command prompt ya. Jangan pakai ini aja. Ini buat cepat-cepat aja. Tapi harus dicek juga pakai command prompt. Kayak gitu. Nah, sekarang tugas kalian adalah ini. Kalian harus mengimplementasikan VLAN yang tadi udah tak jelaskan dan juga konfigurasi switch yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu mengganti nama switch dengan dua kata nama awal. Misalnya eh, dua kata nama awal. Misalnya aku ya Muhammad Fairuz kayak gitu berarti. Berarti ting ini ini bonus aja di bonus nih.
Nah, ini ya, kayak gini contohnya ya. Harus masuk di config dulu, Muhammad Virus. Jadi dua nama kalian. Misalnya Muhammad siapa gitu ya. Ini Muhammad Aliasi ya gitu ya. Ganti nama switchnya. Setelah itu kalian harus ganti passwordnya dengan 6 digit NIM akhir pribadi. Misalnya 10 2 1 2 satu kayak gitu. Misalnya kalau misalnya NIM ku kan 2324 10 10 20 33 berarti 6 digit ya. 1 2 3 4 5 6 berarti 10 nih. Nah, 102033 itu 6 digit NIM terakhir buat password switchnya. Lalu membuat satu VLAN dengan nama akhir gitu. Jadi misalnya kalian bikin VLAN ini ya. Ini kan tadi udah tak kasih nama ini ya, admin, developer. Nah, kalian bisa ganti pakai nama kalian, nama akhir. Misalnya aku Zaki, berarti nama akhirnya di sini Zaki VLAN 10. Kayak gitu. Yang mau nambah VLAN 20 juga boleh. Yang penting harus membuat satu VLAN dengan nama akhir. Kayak gitu. Sertakan hasil berupa konfigurasi antar komputer menggunakan switch. Yang itu ya. Jadi kalian harus mengimplementasikan kayak gini tadi, tapi dengan peraturan-peraturan yang tadi misalnya di sini namanya atau di sini mau diganti apa gitu. Seperti itu ya teman-teman. Membuat satu VLAN. Ya, jadi jika ada yang, oh ya buat tenggatnya itu hari Minggu besok jam 23.59. Nah, yang dikumpulkan adalah file PKT. Nah, jadi teman-teman kalau sudah mengerjakan jangan lupa di sini kasih label ya. Kasih label terus kasih nama soalnya gitu. Habis itu NIM, habis itu kelas. Misalnya kelas A. Ini Jarkom A. Nah, kasih kayak gini ya di setiap uh, Cisco-nya kalian. Nah, nanti kalian save as aja, misalnya di download. Ini kalian save, ya ampun, ya ampun. Lah, sorry, sorry. Nah, oke, hilang nggak ke save tadi, nggak apa-apa. Jadi, nanti kalian save as aja sebagai file PKT. Jangan lupa namanya itu adalah kelas, terus 4 digit NIM terakhir ataupun pokoknya NIM akhir deh sama nama. Gini. Ya, kalian save-nya kayak gini. Pastikan filenya kayak gini, .pkt. Nah, kalian save, habis itu kalian kumpulin di Google Form-nya, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja buat penjelasan praktikum kemarin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup apapun di PC. Kalaupun ada kendala juga kayak gitu. Terima kasih dan semangat ospek dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih.